ku pergi sekolah minggu. Firman Tuhan dan ayat hafalanku selalu melekat di hati. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan September, bulan keluarga. Kami dari keluarga apa kita? Seo. Iya. Kami berharap kita semua sehat dan tetap bersukacita. Oke. Ya, anak-anak, kita akan mulai kebaktian kita pada hari ini. Kita boleh ambil waktu teduh, jangan jalan-jalan lagi ya. Kita mau menyanyi untuk Tuhan. Kita mau mengangkat pujian. Sebelumnya kita saat teduh dulu. Ya, anak-anak, siapa di sini yang pernah menerima kebaikan Tuhan? Chelsea, Pak. Oh, Chelsea. Terima kebaikan Tuhan apa, Chelsea? Senang dan tidak lupa bilang terima kasih. Wah, pintar sekali kamu Chelsea. Ya, jadi kita sudah menerima kebaikan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah menjaga kita, Tuhan sudah memberkati kita. Ya, kita mau angkat pujian. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta
Ya, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh bersekolah minggu dari rumah kami. Tuhan, kami bersyukur kami diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kami mau memuji-muji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tema kita hari ini berani menanggung resiko. Artinya kita ketika melakukan kesalahan, kita mau bertanggung jawab untuk minta maaf. Ya, yuk kita mau bangkit berdiri. Samantha Samara juga turun ke bawah. Kita mau pakai gerakan jagalah hatimu. Yuk kita dengan semangat yuk. Kita mau nyanyi. Kita jaga hati kita supaya tidak jatuh dalam dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi, jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatiku terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Teman-teman, dengan tetap berdiri sambil bergerak, mari kita nyanyikan pujian Hati-hati Gunakan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin.
melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluba. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluba. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluba. Amin. Teman-teman, sekarang kita mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. SAYANG, Tuhan sayang saya. SAYANG, Tuhan sayang mama, SAYANG, Tuhan sayang papa, SAYANG, Tuhan sayang semua. SAYANG, Tuhan sayang saya, SAYANG, Tuhan sayang mama, SAYANG, Tuhan sayang papa. SAYANG, Tuhan sayang semua. SAYANG, Tuhan sayang semua. SAYANG, Tuhan sayang semua. Ya, mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik, jumpa lagi. Senang sekali ya kita bisa bertemu lagi, walaupun kita ketemu secara ibadah online. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Oh iya, sebenarnya kakak ini dari kakak Robert dari SM Madya Pusat. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Kita satu dalam doa, kita minta pimpinan Tuhan untuk mengajarkan kita. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang sudah menjaga kami. Tuhan Yesus boleh melindungi kami dan keluarga kami. Tuhan, sebentar kami ingin mendengar cerita tentang firman-Mu. Tuhan Yesus yang boleh ajarkan kami, berikan kami hikmat dan pengertian, biar kami boleh mengerti dan paham tentang isi dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, juga pimpin hamba-Mu Kak Robert yang menyampaikan firman kebenaran-Mu. Tuhan yang boleh pakai agar firman yang tersampaikan boleh sesuai dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita hari ini mau baca dari Alkitab kita, dari kitab Hakim-Hakim. Nah, Hakim-Hakim ini, tema hari ini adalah berani tanggung resiko sendiri. Jadi kita harus menanggung resiko sendiri atas apa yang kita kerjakan.
Apa sih kata firman Tuhan? Apa ya? Nah, mungkin kalian pernah sering dengar nih di berita, ataupun ketika baca di majalah, baca di internet, tentang ada seseorang yang dihukum di penjara selama setahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan seumur hidup. Bahkan ada yang dijatuhi hukuman mati karena perbuatan mereka. Nah, karena mereka ada yang mencuri, ada yang membunuh, makanya mereka dipenjara. Itu adalah salah satu contoh apa yang menjadi resiko yang mereka harus pertanggungjawabkan atas tindakan mereka sendiri. Nah, hari ini kita mau baca di Alkitab. Ternyata ya, di Alkitab juga ngomongin ada tokoh yang harus menerima hukuman atau akibat kesalahannya sendiri. Nah, dan orang ini dipakai dengan luar biasa sama Tuhan. Siapa ya tokoh yang dimaksud ya? Tadi kan Koko bilang ada dari bacaan Hakim-Hakim. Sebelum kita baca Hakim-Hakim itu apa sih? Nah, ketika di zaman waktu itu, pas zaman Israel, bangsa Israel itu masih dijajah, masih ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Jadi adalah namanya Hakim-Hakim. Jadi tugas hakim itu yang terutama itu ada 2. Yang pertama adalah mereka menolong atau membela bangsa Israel dari serangan bangsa-bangsa lain. Dan yang kedua, membimbing bangsa Israel supaya beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi berdoa hanya pada Tuhan, jangan pada Baal-Baal ataupun berhala-berhala lain. Nah, itulah tugas utama dari hakim-hakim yang ada. Hari ini kita mau baca dari Hakim-Hakim 16. Ayatnya dari Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 22. Kita akan melihat siapa sih hakim yang dimaksud, tugasnya yang mana ya. Tadi apakah dia akan menolong, membela, ataupun membimbing bangsa-bangsa supaya beribadah kepada Tuhan. Nah, yuk kita buka Alkitab kita ambil dari Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 22. Nah, kakak nggak akan bacain semuanya. Nanti kalian boleh baca di rumah. Setelah ini baca sampai semua 4 sampai 22. Nah, perikopnya udah jelas siapa tokoh yang dimaksud. Ayo, siapa yang sudah buka Alkitabnya udah ketemu? Pasti udah tahu siapa tokohnya. Ya, udah ketemu kan? Nah, perikopnya adalah Simson dan Delila. Jadi udah tahu dong hakimnya siapa? Betul, Simson. Jadi kita mau belajar hari ini. Tema kita kan tentang tanggung resiko sendiri. Kita mau belajar dari Simson. Apa sih? Kenapa Simson? Apa ya tentang tanggung resiko sendiri? Nah, dari sini kita akan baca, kakak akan bacakan dari Hakim 16. Bacanya dari ayat 16. Jadi kan cerita Simson kan kita udah pernah dengar sejak dari sekolah minggu Indria Pratama. Nah, dia pun pernah. Nah, hari ini, nah Simson itu kan seorang yang dipilih secara spesial oleh Tuhan. Bahkan ketika sebelum dalam kandungan dia udah dipilih oleh Tuhan. Simson memiliki kekuatan yang hebat, luar biasa. Ya, dia seperti Superman. Wah. Ya kan, dia kuat sekali tenaganya. Dia mampu mengalahkan singa dengan tangan kosong. Nggak pakai senjata. Dia cuma pakai tangan kosong, singanya dikalahkan sama dia. Dan dia mampu membunuh banyak orang Filistin. Nah, tetapi walaupun begitu, kelemahan Simson adalah ia menikah dengan istrinya adalah dia menikah dengan bangsa Filistin. Nah, di sini juga kita mau belajar tentang Simson dan Delila. Di sini kita lihat tadi Delila kan, Simson kan, Delila itu dikasih uang oleh bangsa-bangsa Filistin, raja-raja Filistin untuk coba kamu cari tahu apa sih rahasia kekuatan Simson. Kalau dari awal ini kita baca kan, Simson kasih tahu Delila kan nangis-nangis, Simson kasih tahu dong kekuatan kamu apa, tapi Simson tidak memberitahu kan. Nah, di ayat 16 yang akan kita baca. Nah, ini ceritanya di sini dia sudah berkali-kali, ya kan? Sudah tiga kali diceritain, dibohongin lah Delilanya kan. Ternyata gagal semua. Nah, di ayat 16 saya kita baca. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia,
ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakanlah kepadanya isi hatinya, segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Nah, disinilah Simpson memberitakan rahasia kekuatannya kepada Delila. Lalu di ayat 20, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya seperti katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Nah, jadi tidak diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan Simpson. Nah, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Di sini kita bisa belajar bahwa Simpson adalah seorang yang tadi, dia adalah seorang nazir Allah. Nazir Allah adalah seorang pilihan Tuhan. Dia memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Jadi, tapi di sini kan kita tahu bahwa Simpson adalah seorang nazir Allah. Bahkan ketika ibunya, bahkan ketika dalam kandungan Tuhan sudah memilih dia. Dari ibunya kan Tuhan berbilang, ibunya itu bahwa jangan sampai kena minum-minuman, nggak boleh minum arak yang anggur ataupun minuman yang memabukkan. Jadi benar hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita melihat di ketika terakhir bahwa Tuhan meninggalkan Simpson. Sebelumnya kalau kita pelajari dari Hakim-Hakim 16, kita bisa pelajari bahwa Simpson walaupun dia seorang nazir Allah, tetapi ia banyak melakukan melanggar firman Tuhan atau yang perintah-perintah Tuhan sebagai seorang, terutama sebagai seorang nazir Allah. Adanya ketika waktu itu kan Tuhan berfirman bahwa bangsa Israel harus menikah dengan bangsa Israel, tidak boleh menikah dengan bangsa-bangsa lain. Karena bangsa-bangsa lain pada saat itu tidak mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka. Mereka masih menyembah berhala. Tetapi yang terjadi pada Simpson ialah ia mengambil istri adalah seorang bangsa Filistin, di mana bangsa Filistin adalah bangsa yang tidak percaya pada Tuhan Allah dan mereka menyembah berhala. Lalu ada juga ketika Simpson dia ketemu melihat bangkai singa, terus lihat ada madu dari bangkai singa. Dia ambil madu itu, dimakan sama dia. Ternyata sebagai nazir Allah tidak boleh menjadi najis, tidak boleh mendekati jenazah atau bangkai. Nah, ini adalah suatu hukum yang telah diterapkan dikasih tahu oleh bangsa Israel. Tetapi lagi-lagi Simpson melanggarnya. Dan juga tadi dikatakan bahwa tidak boleh minum atau menjauhkan dari anggur atau minuman yang memabukkan. Simpson waktu itu diundang kepada pesta minum. Ke pesta itu pasti adalah ketika zaman itu, pesta itu pasti ada anggur atau minuman yang memabukkan. Dan terakhir adalah Simpson juga jatuh cinta lagi setelah istrinya orang Filistin terus meninggal, dia jatuh cinta lagi pada seorang Delila. Delila adalah orang bangsa Filistin lagi. Nah, dari ketika pelanggarannya inilah, ketika dengan Delila, Simpson karena dia tidak tahan, tadi seperti dibaca bahwa ia tidak tahan akan rengekan Delila sampai mau mati rasanya. Jadi setiap hari Delila ketika ketemu Simpson, Delila selalu menangis-nangis. Simpson, kasih tahu kekuatan kamu apa? Kekuatan kamu apa? Kamu bisa jadi kuat. Dia selalu mencari rahasianya. Kenapa? Karena raja-raja orang Filistin mau ngalahin Simpson. Dan dia bilang kepada Delila, kalau kamu bisa kasih tahu rahasianya, kamu akan dikasih uang yang banyak oleh raja-raja bangsa Filistin. Makanya ternyata Delila melakukan apa yang diminta oleh raja-raja orang Filistin. Maka dia tiap hari dia selalu bertanya pada Simpson, apa sih rahasia kamu bisa kuat gitu kan? Dia menangis, ya kan? Udah Simpson kasih tahu pertama kali, oh ternyata dilakukan, ternyata gagal. Terus dicoba kedua kali, dikasih tahu lagi gagal, ketiga kali gagal. Nah,
Tapi Simpson tetap kan, Delila itu Simpson itu masih tidak peka sebenarnya di sini. Ya tidak peka bahwa sebenarnya Delila sedang menguji dia, sedang mencoba bertanya apa sih kelemahannya dia. Nah, karena Simpson tidak peka, makanya di sini Tuhan meninggalkan ia. Ketika sampai ia diberitahukan, dia bilang, sampai ia memberitahu bahwa ternyata rahasianya adalah dia tidak pernah kena pisau cukur. Jadi ketika dia tidur, Delila langsung manggil orang, digunting rambutnya Simpson, nah lalu diikat, dan tiba-tiba orang Filistin masuk. Ternyata Simpson kehilangan kekuatan dan Tuhan meninggalkan dia. Nah, inilah akibat perbuatan Simpson. Jadi Simpson menanggung. Apa akibatnya? Ketika musuhnya datang, bangsa Filistin datang, dia ditangkap. Terus yang di ayat ke-21 bahkan dibilang selain ditangkap, matanya dicungkil, jadi dia menjadi buta. Lalu ia ditangkap, dibawa ke Gaza, dipenjara. Jadi di penjara itu dia disuruh menggiling. Tiap hari kerjaannya menggiling terus gitu. Biasanya menggiling itu biasa pakai binatang, ya kan, pakai lembu atau kerbau untuk memutar batu penggilingan yang besar, yang gede itu, ya kan. Karena Simpson badannya kuat, ya udah, walaupun dia tidak memiliki kekuatan dari Allah, tapi tubuhnya masih kuat. Jadi dia tiap hari disuruh dicambuk kayak binatang kan, disuruh giling. Nah, jadi dari firman hari ini kita bisa belajar, ya kan, apa sih, hati-hati akan apa tindakan kita, ya kan, karena kita harus berani menanggung resiko kita sendiri, resiko atas akibat dari perbuatan kita sendiri. Nah, terus kalau firman Tuhan hari ini kira-kira apa ya hubungannya sama saya ya, dan kita ya, mungkin kita harus berpikir, mungkin kalau kita saat ini yang masih belajar, masih sekolah, tugas kita ketika seorang pelajar ialah belajar. Jadi tindakan kita sebagai seorang pelajar ialah ketika kita di sekolah, ketika kita belajar, ketika kita mendapatkan tugas, kita harus belajar yang benar, dapat berikan tugas, bekerja yang baik tugasnya. Ketika ada ulangan, kita belajar yang baik, supaya kalau kita nggak melakukan hal itu, maka resiko apa yang akan kita tanggung ketika kita sekolah? Satu, misal kita tidak belajar, ketika ada PR kita nggak ngumpulin, nilai kita jelek, ya kan, kita dimarahi guru, kita dihukum, dan paling parah adalah kita bisa tidak naik kelas, kita ketinggalan pelajaran. Lalu selain sebagai tugas kita sebagai pelajar, di rumah kita sebagai anak dari orang tua, kita harus taat, dengar-dengaran sama orang tua kita. Kita jangan sampai kita mengecewakan orang tua kita marah-marah dengan atas tindakan kita. Dan yang terakhir adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, adalah yang harus kita lakukan adalah kita harus rajin beribadah, kita harus melakukan perintah Tuhan, kita rajin berdoa. Nah, buat apa kita jangan lupa saat teduh, setiap harilah saat teduh. Jangan lupa membaca firman Tuhan. Yang paling penting kita harus berdoa setiap hari, meminta pimpinan Tuhan, supaya kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Akibatnya kalau misalnya kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita percaya kita telah diselamatkan, tapi walaupun kita percaya seperti itu, jangan sampai kita mendukakan karya Tuhan. Tuhan telah berkorban untuk kita di atas kayu salib. Jadi salah satu cara menyenangkan Tuhan, karena kita telah diselamatkan, adalah kita dengan percaya dan taat pada perintah firman Tuhan. Nah, itulah firman Tuhan hari ini. Jadi kita belajar bahwa semua tindakan kita memiliki resiko sendiri. Ada akibat yang harus kita tanggung. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik, pasti resikonya adalah sesuatu yang baik. Jadi ketika kita melanggar atau melakukan perbuatan yang salah, pasti ada hukuman yang menanti. Sama seperti dosa. Dosa itu hukumannya maut.
Jadi ketika kita melanggar salah satu, kalau kita di dalam kehidupan berhari-hari, misalnya di jalan raya, lagi naik mobil, naik motor kan, ketika orang tua kita melanggar lampu lalu lintas, akibat yang bisa ditanggung adalah satu, kalau ada polisi, kita bisa ditilang. Tapi yang paling parah adalah kita bisa mencelakakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, hari ini kita belajar bahwa kita harus berbuat baik. Karena semua tindakan kita, apapun yang kita lakukan, ada akibat yang harus kita tanggung. Sebelum kita menutup hari ini, kita mau baca ayat hafalan kita, terambil daripada Roma 14 ayat 12. Kita buka Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sekali lagi Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ayat hafalan kita jelas. Jadi setiap orang masing-masing akan memberi pertanggungjawabannya kepada Allah atau Tuhan. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih hari ini kami diingatkan bahwa setiap perbuatan memiliki akibat atau resikonya. Ajarkanlah kami Tuhan agar kami boleh melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang berkenan akan Engkau maupun akan orang tua kami dan sekitar kami. Biar yang jaga kami ya Tuhan, ingatkan kami selalu agar kami taat pada perintah-Mu dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran ataupun sesuatu yang tidak berkenan terhadap Engkau. Kami percaya Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan kita hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Teman-teman, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Ya, seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan dapat adik-adik transfer dengan nomor rekening seperti yang tertera di bawah ini. Minta tolong papa mama ya. Atau boleh dikumpulkan di dalam amplop ya. Nanti setelah itu bisa diantar ke gereja kita ya. Oke, kita akan mengakhiri kebaktian hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Kita menyanyikan pujian segala puji syukur. Tangannya Samara. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak Tinggi karena
sucikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Ya, mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa persembahan juga doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan kami pada pagi hari ini. Berkatilah persembahan yang sudah kami kumpulkan untuk dipakai menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati untuk papa mama kami yang bekerja, tambahkan rezeki kepada kedua orang tua kami. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk bulan keluarga di gereja kami. Tuhan yang boleh menolong, biarlah setiap keluarga ya Tuhan, Engkau yang memberkati. Tuhan yang terus menyertai, melindungi setiap keluarga kami ya Tuhan, yang ada di Gereja Kristus Ketapang. Tuhan terus pakai kami menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga terus mendoakan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan yang memulihkan akan bangsa kami dari pandemi COVID-19, sehingga kami boleh kembali melakukan berbagai aktivitas, boleh bersekolah, boleh beribadah lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa persembahan ini dan juga doa syafaat kami di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silahkan saat teduh. Ya, saat teduh selesai. Ya, terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah ikut kebaktian online hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Selamat hari Minggu. Dah.